Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya nih? Pasti sehat selalu kan? Nah, pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk memulai ibadah kita jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap waktunya. Mari kita bersatu sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Engkau telah membimbing kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, biarlah juga Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa membimbing kami Tuhan dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kita ke bernyanyi kemenangan terjadi di sini.
akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Guru April. Untuk Guru April dipersilakan. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, remaja GMI Anugerah Lubulingga akan merenungkan firman Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini boleh terus memberikan kami kekuatan, boleh terus memperbaharui cara kami berpikir menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Sekali lagi kakak tanya, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Luar biasa. Nah teman-teman, adik-adik kakak yang terkasih, remaja GMI Anugerah Lubulingga, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Yuk semuanya yang ada di rumah, buka Alkitabnya. Masa di rumah gak ada Alkitabnya? HP-nya kan dipakai untuk nonton. Berarti buka Alkitabnya. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Nah, kalau sudah menemukannya, katakan amin. Oke, teman-teman, pada saat pagi hari ini kakak yang akan bacakan, teman-teman boleh menyimaknya dari Alkitabnya masing-masing. Keluaran 15 ayat 25 dan 26. Di Mara dan di Elim, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Yehovah Rafa. Nah teman-teman, ada yang tahu artinya apa Yehovah Rafa? Itu tulisan dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah teman-teman, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini itu sebenarnya merupakan titik sentral atau fokus utama dari pasal 15. Ada apa? Nah, adik-adik yang terkasih, penekanannya di sini adalah akulah Tuhan yang menyembuhkan, Yehovah Rafa. Nah, pada saat ini, keadaan saat ini, semua manusia saat ini mengalami sakit. Apalagi sekarang lagi musim corona. Flu sedikit sudah dibilang corona. Apa? Bersin, corona kamu ya. Demam, corona kamu ya. Sakit perut, corona kamu ya. Ternyata manusia sering mengalami sakit. Bukan hanya sakit secara fisik yang perlu kita tahu, tetapi sakit rohani, bahkan sakit psikis dan juga fisik. Teman-teman ada yang tahu apa itu sakit rohani? Sakit rohani itu mulai malas-malas ibadah, itu mulai hati-hati itu. Mulai bermunculan penyakitnya. Yang pertama, karena ibadah online nanti aja lah ibadahnya, nggak usah ibadah. Itu yang pertama. Kalau udah komplikasi gimana? Lama-lama meninggalkan Tuhan. Nah teman-teman, pada saat ini lebih lagi manusia yang mengalami keadaan yang sulit secara total dan menyeluruh. Sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Kenapa hal ini terjadi? Karena sejak manusia awal, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka
yang sakit, terluka, dan terpinggirkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi gak heran lagi kalau ada sakit penyakit. Tapi apakah kita perlu membiarkannya? Sedangkan kita pilek aja kita keburu cepet-cepet cari obat, apalagi lagi musim corona, supaya kita nggak jadi sakit berkelanjutan. Gimana kalau kita sakit rohani? Nah teman-teman, firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik kakak yang terkasih, kita mau belajar bersama-sama. Ada 3 prinsip kita sebagai remaja, teman-teman sebagai remaja yang masih remaja, yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa Allah kita itu Allah yang menyembuhkan. Tuhan kita itu Maha Penyembuh kok. Tapi apakah kita harus diam aja? Tuhan menyembuhkan kok, berdoa terus tanpa berobat? Enggak kan? Ada yang harus kita lakukan. Memang Tuhan kita Tuhan Maha Penyembuh, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan, berupaya supaya kita juga bisa sembuh, baik sakit secara fisik maupun sakit secara rohani. Nah, yang pertama adalah ketika kita mengalami sakit rohani. Sekarang pembahasannya adalah ketika kita mengalami sakit rohani. Yang pertama adalah mengandalkan iman percaya. Nah teman-teman yang terkasih, setelah umat Israel menyeberang Laut Merah dengan cara yang ajaib, mereka kemudian dituntun ke padang pasir. Di sini sangat aneh bahwa Allah menuntun mereka dari tempat pewahyuan dan penuh kuasa menuju ke tempat kekecewaan dan kesukaran yang sangat mengerikan. Apakah Tuhan gak mengasihi bangsa Israel? Enggak. Tuhan sangat sayang kok sama bangsa Israel. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ada kalanya kita juga mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita diberkati, ditolong dengan cara yang ajaib olehnya. Tetapi ada saatnya di mana kita dituntunnya dari tempat yang diberkati dan penuh kuasa ke tempat penuh air mata dan lembah kekelaman yang sangat menyakitkan. Salah satunya ketika Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, ketika orang tua kita sedang banyak masalah. Kak, Tuhan kayaknya gak sayang sama aku, sama keluargaku. Keluargaku berantakan, orang tuaku sakit-sakitan. Enggak, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Itu yang dialami juga oleh bangsa Israel. Nah teman-teman, di sini yang mau kita pelajari adalah Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel dan juga kita sebagai anak-anaknya bahwa hidup itu penuh kombinasi dan campuran. Hidup itu indah, penuh kombinasi dan campuran. Kadang kita mengalami pengalaman yang manis, tapi juga kadang kita mengalami pengalaman yang pahit. Kadang kita menang, tapi apakah selamanya kita harus menang? Kadang kita peringkat dalam kelas, apakah kita harus selamanya peringkat dalam kelas? Enggak. Kadang kita juga berada di bawah. Kadang kita sehat, kadang kita juga sakit. Dan bukan hanya itu, kadang kita mendapatkan keuntungan, kadang kita mengalami kerugian, kadang kita gagal, dan pasti bukan hanya gagal terus, kita akan sukses. Kadang kita tertawa, tiba-tiba kita meneteskan air mata. Hidup ini penuh kombinasi. Hal ini terjadi kenapa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengandalkan iman percaya kita, bukan hanya aku percaya sama Tuhan, tapi gak ada apa-apa yang kita lakukan. Ibadah enggak, berdoa enggak, baca firman Tuhan enggak. Percuma. Nah teman-teman, jadi yang pertama yang mau kita pelajari adalah yang harus kita lakukan, bukan hanya Tuhan yang Maha Penyembuh, tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Yang pertama adalah mengandalkan iman percaya saat sesuatu buruk terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat senang, tapi saat keadaan apapun kita mengandalkan iman percaya. Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua adalah mendengarkan suara Tuhan. Terdapat dalam ayatnya yang ke-26. Nah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa penyakit bangsa Israel? Yaitu mereka tidak sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan tidak taat pada perintahnya dengan sepenuh hati. Mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak taat dengan sepenuh hati ataupun mengikuti Tuhan. Apakah benar bangsa Israel memiliki penyakit yang demikian? Itu suatu penyakit rohani. Tuhan bilang, taat, ikuti saja
menuju ke tanah Kanaan itu ikuti prosesnya. Maunya yang instan, buat apa Tuhan? Lebih baik kami mati di sini saja sebagai budak. Marah, kecewa. Itu yang dialami bangsa Israel. Terbukti dalam Keluaran pasal 14 ayat 31. Di situ dituliskan ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya ketika mereka melihat. Nah, teman-teman yang terkasih, bangsa Israel percaya kepada Tuhan karena mereka baru melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, tetapi setelah mereka sampai di Mara, di situ mereka tidak mendapat air untuk diminum, maka di situ mulailah mereka bersungut-sungut kembali. Padahal sebelumnya mereka sudah melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan izinkan mereka mengalami kesulitan dalam perjalanannya, mereka kembali bersungut-sungut. Namun apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tetap setia menyertai mereka. Nah, teman-teman, Tuhan menyembuhkan dahaga mereka. Air yang pahit dibuat menjadi air yang manis. Dan Tuhan tidak hanya menyembuhkan jasmani mereka, tetapi rohani mereka juga. Luar biasa Tuhan kan? Walaupun kadang kita bersungut-sungut, pernah gak sih adik-adik yang ada di rumah bersungut-sungut? Tugas ini numpuk. Bapak ini kalau ngasih tugas, memang benar soalnya cuma 2, tapi jawabannya beranak cucu. Bersungut-sungut itu sudah kesal, marah. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita nggak seperti itu. Tapi teman-teman, kita harus belajar juga dari firman Tuhan ini. Perjalanan hidup kita hari ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Senang dan susah pasti akan datang silih berganti. Ingat, jangan melulu kita merasa senang terus. Pasti ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Bukan berarti Tuhan gak sayang. Tapi yang pertama tadi apa? Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Apakah waktu susah kita peka mendengarkan suara Tuhan? Itu yang terpenting. Ayo, kalau kita sedang susah, apakah kita peka mendengarkan suara Tuhan? Kalau kamu mengalami kesulitan, datang dulu sama aku. Jangan kamu terus bersungut-sungut. Kalau kamu bersungut-sungut pasti gak akan dapat jalan keluar. Tapi beda dengan kita. Kadang kita kalau udah mulai kebingungan, yang ada sungut-sungut, kesal, marah, yang kita lakukan pasti gak akan beres, berantakan. Tapi kalau kita tenang, berdoa dulu, Tuhan gimana? Tunjukkan jalan. Percaya Tuhan akan membukakan jalan. Nah, yang kedua tadi, peka terhadap suara Tuhan. Bukan hanya mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan, tapi peka terhadap suara Tuhan. Ingat, peka terhadap suara Tuhan. Kemudian yang terakhir, teman-teman, yang kita lakukan, yaitu yang terakhir yang harus kita lakukan, memahami rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Tuhan ingin bangsa Israel dan juga kita mengetahui bahwa Tuhan tidak hanya dapat membelah Laut Merah, tetapi Dia juga pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita tiap-tiap hari. Kenapa? Karena Tuhanlah yang merancang perjalanan kehidupan kita, dan rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Masa depanmu sungguh indah. Mungkin saat ini kita mengalami banyak masalah, adik-adik di rumah mengalami banyak kendala, bukan hanya secara pribadi, keluarga, lingkungan sekitar, tapi jangan memandang hari ini. Lihat ke depan, berharap kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita itu selalu indah pada waktunya. Gak pernah Tuhan merancangkan kegagalan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Jika adik-adik saat ini sedang dituntun menuju gurun kekecewaan, atau teman adik-adik saat ini sedang mengalami kepahitan terhadap siapapun, percayalah kepada Allah, karena Dia tahu pasti di mana kita berada saat ini dan apa yang sedang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita alami. Makanya ada lagu kan, Tuhan mengetahui bahasa tetesan air mata tanpa kita mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Luar biasa kan? Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Tuhan
mengasihi kita luar biasa. Dan saat ini mungkin kita kecewa, kenapa Tuhan aku kehilangan orang yang aku kasihi? Kenapa Tuhan hidupku gak seperti teman-temanku yang sejahtera, damai? Kenapa seperti itu? Ingat, Tuhan merancangkan rancangan yang indah untuk setiap kita. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita, adik-adik yang terkasih, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dia adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit, baik sakit rohani, sakit fisik, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, apa yang kita lakukan? Andalkan Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Dan yang terakhir adalah memahami bahwa semua yang kita alami itu rencana Tuhan indah pada waktunya. Oke? Nah, ada tugasnya. Minggu lalu Bu Pendeta ngasih tugas loh, dan kakak belum lihat ada yang kirim tugasnya. Yang kirim tugas dan foto ibadah hanya beberapa saja. Ayo teman-teman yang belum kirim, dikirim secepatnya. Kakak juga akan kasih tugas untuk kalian. Jadi jangan sampai nunggu tugasnya ya. Tugasnya adalah menghafal ayat firman Tuhan hari ini dari Keluaran 15 ayat 26. Dihafal, kirimkan ke kakak supaya didokumentasikan, oke? Selamat hari Minggu, tetap semangat adik-adik. Walaupun kita belum bisa berjumpa, tetap setia, tetap disiplin dalam beribadah sekalipun harus online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang kembali meneguh dan mengingatkan kami bahwa Allah yang kami puji dan kami sembah Allah yang luar biasa. Engkau Allah Maha segalanya. Engkau Yehovah Rafa yang mampu menyembuhkan segala hal yang kami alami, baik sakit secara rohani maupun secara jasmani ya Tuhan. Namun ajari kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap mengandalkan Engkau, untuk kami tetap peka terhadap suara Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami memahami bahwa sekalipun saat ini kami harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang sulit, tapi ajari kami percaya bahwa rencana Tuhan begitu indah kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bersama-sama untuk anak-anak remaja GMI Anugerah Lubuk Linggau. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka, Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau tambahkan sukacita dalam kehidupan mereka tiap-tiap waktu ya Tuhan. Engkau berkati setiap pendidikan mereka sebagai pelajar ya Tuhan. Sekalipun mereka harus belajar dari rumah mereka masing-masing, tapi ajari mereka untuk tetap taat atas setiap pelajaran yang diberikan kepada guru mereka masing-masing Tuhan. Dan kami mohon Tuhan berkati masa depan mereka, pakai mereka Tuhan menjadi generasi gerejamu yang menjadi berkat bagi banyak orang, membawa banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau memohon kepadamu untuk orang tua, keluarga mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Berkati persekutuan PRMI GMI Anugerah Lubuk Linggau ya Tuhan. Engkau berkati supaya kami saling memperhatikan, kami saling mengasihi, kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan biarlah melalui persekutuan kami ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau memohon jikalau ada teman-teman kami yang sedang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus kami mau berdoa dari tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan mereka, Engkau Allah yang memulihkan mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami sukacita daripada Tuhan. Dan biarlah dalam keadaan sakit pun mereka tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga kembali dan terus berdoa untuk keadaan kota kami, Kota Lubuk Linggau, keadaan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami mau pertelukan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan semua problem yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami, oleh kota kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengetahui yang sedang dialami saat ini. Ajari kami untuk tetap taat, berharap dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, persekutuan kami remaja GMI Anugerah Lubuk Linggau ini, sekalipun kami harus ibadah lewat online, kami tetap semangat untuk mencari Tuhan. Kami tetap semangat untuk datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat
hari ini kami mau menyerahkan setiap doa kerinduan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Tuhan yang menjawab semuanya tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh guru, mari kita persembahkan. Kita akan bernyanyi Kecaplah dan Lihatlah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Mu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.